Presiden Mata dari Universitas Diponegoro menyampaikan pada pagi hari ini yang akan kita sampaikan mengenai penyakit retinopati diabetik. Mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui tentang apa itu penyakit retinopati diabetik, tetapi seringkali pasien datang ke Polimata itu memiliki penyakit-penyakit ini. Ya. Jika kita bicara tentang retinopati diabetik, tidak terlepas dari adanya penyakit utamanya, yaitu diabetes mellitus atau yang kita sebut biasa kencing manis, di mana suatu diabetes itu merupakan suatu keadaan di mana tubuh manusia itu mengalami gangguan untuk mengubah gula dalam darah menjadi tenaga. Nah, biasanya pasien-pasien yang memiliki diabetes mellitus itu jika dicek kadar gula darahnya itu biasanya tinggi. Nah, hal ini yang nanti menjadi dasar bagaimana terjadinya penyakit retinopati diabetik itu sendiri. Kemudian ini ada hal-hal yang berkaitan dengan gejala-gejala yang timbul pada penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama mungkin yang berkaitan dengan mata, yaitu pandangan kabur. Namun tidak serta-merta langsung pasien yang memiliki penyakit diabetik itu langsung kabur. Biasanya memang perlahan-lahan, lambat laun dia mulai terasa pandangannya kabur. Kemudian gejala yang lain biasanya memang banyak makan atau sering terasanya kok lapar terus gitu, jadi pengen makan terus. Nah, ini juga berkaitan dengan gejala yang ditimbulkan karena diabetes mellitus itu sendiri. Namun tidak semua kencing banyak itu dicurigai diabetes, tidak juga. Ini adalah salah satu gejala dari karena tingginya kadar gula sehingga banyak ikatan pada air sehingga banyak harus dikeluarkan. Jadi salah satunya adalah banyak kencing atau yang kita sebut dengan poliuri. Kemudian beranjak ke tentang yang tadi kita bahas, yaitu tentang retinopati diabetik. Apa itu tentang retinopati diabetik itu sendiri? Jadi retinopati diabetik itu merupakan suatu kelainan pada mata itu yang disebabkan tadi sudah dibahas, yaitu tentang penyakit gula. Jadi akibat gula darah yang tinggi, nah itu lambat laun akan menyebabkan kerusakan pada mata, di mana ini didapatkan data bahwa sekitar 40-50% penderita penyakit gula itu akan mengalami retinopati diabetik. Nah, kemudian retinopati diabetik itu sendiri merupakan salah satu penyebab kebutaan yang tersering. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati terhadap keadaan diabetes mellitus itu sendiri. Kemudian jenis-jenisnya. Untuk jenis-jenis dari diabetes retinopati kita bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya proliferatif, ada yang sifatnya non proliferatif. Ini berkaitan dengan nanti temuan klinis pada saat Bapak Ibu pas kontrol ke Polimata, kemudian diperiksa dengan dokter matanya, kemudian kita lihat apakah pembuluh darah pada matanya ada percabangan pembuluh darah baru atau tidak. Biasanya yang memiliki percabangan pembuluh darah baru itu rentan untuk terjadinya perdarahan. Kadang ada yang datang dengan penglihatan yang gelap karena memang sudah terjadi perdarahan di dalam matanya akibat dari rapuhnya pembuluh darah mata baru yang disebabkan karena proses perjalanan penyakit dari diabetes mellitus itu sendiri. Ya, ini gambarannya, di mana gambaran saraf mata. Ini saraf mata bagian yang normal seperti ini, jelas tidak ada tanda-tanda bercak-bercak merah-merah atau perdarahan. Kemudian ini contoh yang gambaran yang saraf mata yang terjadi retinopati diabetik, di mana ini ada bercak-bercak perdarahan. Nah, jika perdarahannya banyak dan mengganggu bagian fungsi penglihatan, ini akan berpengaruh terhadap penglihatannya. Nah, tapi tidak semua perdarahan bisa mengganggu. Itu tergantung pada letak perdarahannya di mana. Ya, tadi kita singgung tentang pembuluh darah, di mana tingginya kadar gula darah dalam waktu yang lama
itu akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil pada mata. Yang tadi disebutkan ada yang dia nanti membentuk pembuluh darah baru dan dia sifatnya rapuh dan mudah terjadi perdarahan. Kemudian biasanya tanda-tanda awal itu memang tidak ada. Jadi pasien yang memiliki gula darah yang tinggi biasanya pada tahap awal memang tidak mengeluh pada matanya, biasa saja. Nah kemudian lambat laun kok merasa pandangnya semakin lama kok semakin kabur, semakin gelap, kadang bisa terjadi sampai kebutaan. Nah ini contohnya di mana pandangan kabur yang terjadi pada pasien-pasien retinopati diabetik. Ya. Kemudian bagaimana tata laksananya pada orang dengan retinopati diabetik? Tentu saja untuk tata laksana kita mungkin dibagi menjadi dua, yaitu sistemik dan juga yang bagian pada mata. Kalau untuk sistemik sendiri yaitu pasien-pasien yang memiliki kencing manis atau diabetes mellitus itu harus mengontrol gula darahnya, karena itu penyebab awal terjadinya suatu penyakit retinopati diabetik. Artinya kalau seumpama pasien itu tidak mengontrol gula darahnya, nah itu juga untuk ke matanya juga akan semakin terjadi perburukan. Nah kalau untuk matanya ada beberapa tindakan, itu tergantung pada saat pemeriksaan awal, pada saat kita melihat kondisi klinisnya pada mata didapatkan seperti apa. Kemudian ini ada beberapa tata laksana yang dibutuhkan, seperti laser. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang memiliki gula, kemudian kita periksa, kemudian dilakukan laser. Di sini ada laser untuk retinopati diabetik. Nah, laser sendiri fungsinya untuk tadi mematikan pembuluh darah baru yang rapuh. Jadi harapannya dengan mematikan pembuluh darah yang rapuh itu tidak terjadi perdarahan kemana-mana. Jadi harapannya seperti itu, dan juga tentu saja pembuluh darah yang baru itu butuh oksigen yang banyak, sehingga malah yang organ-organ yang normal yang baik, nah itu malah bersaing untuk mendapatkan oksigennya. Jadi salah satunya juga untuk keperluan oksigen pada organ-organ yang lainnya. Kemudian jika ada tampilan klinis yang lebih berat lagi, mungkin perlu dipertimbangkan yaitu dengan suntik injeksi pada matanya, disuntik pada matanya. Nah itu dengan harapan dengan pemberian obat lewat injeksi itu akan lebih cepat untuk obat-obatan itu sendiri mencegah supaya tidak terjadi pertumbuhan pembuluh darah baru. Nah harapannya seperti itu. Dan kalau seumpamanya lebih berat lagi, sudah misalnya penglihatannya sudah gelap, bukan kabur lagi, malah gelap. Nah itu pas kita lihat seperti apa, kemudian perlu dilakukan tindakan operasi. Nah ini mungkin yang sering kita dengar, atau pasien-pasien yang mengeluhkan, dok mata saya gelap, nah kemudian ya sudah Bu dioperasi. Nah itu salah satu tata laksana untuk retinopati diabetes adalah tindakan operasi. Ya, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahan retinopati diabetik, ya itu jelas bahwa kontrol gula darah. Kita harus mengatur pola makan, kemudian olahraga, kemudian minum obat teratur. Nah ini sangat penting sekali dalam menjaga kadar gula darah. Kemudian jangan lupa juga untuk cek rutin pada mata minimal 6 bulan sekali. Kemudian konsultasikan ke dokter setiap kali ada keluhan pada matanya. Nah demikian untuk penjelasan tentang retinopati diabetes itu sendiri. Dengan harapan dengan adanya penyuluhan ini, Bapak dan Ibu lebih memahami tentang penyakit dari retinopati diabetes itu sendiri. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan, monggo silahkan. Apakah ada yang bertanya, Bapak dan Ibu? Dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin tentang diabetes? Penyakitnya sedikit sering terjadi di
Indonesia dan di Polimata kita ini juga lumayan banyak kasusnya. Mungkin dari Bapak itu ada yang sekarang sedang menderita, bahkan kalau mau bertanya, monggo. Monggo Bapak, sepertinya mau tanya? Oh tidak. Ada yang tanya Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Biar Ya. bisa dengar semuanya. Harapannya berarti tidak bertanya berarti sudah paham semua kali ya. Mudah-mudahan seperti itu. Monggo silakan Pak. Maaf, Dengan Bapak siapa Pak? dengan Bapak Mario Setiawan. Oh iya. Ya, silakan. Kami hanya ingin menanyakan tentang yang diterangkan tadi masalah mata. Kalau saya tiap kontrol gula darah itu termasuk normal, namun memang akhir-akhir ini mata saya itu makin lama itu makin kabur. Nah itu kami periksakan, namun ternyata dari dokter sendiri hanya mengganti dengan kacamata seperti ini. Nah padahal kenyataannya itu makin lama makin kabur dan gula darahnya termasuk normal, lebih tapi sedikit. Nah itu terus untuk penanganannya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya menanyakan terlebih dahulu, Bapak punya riwayat sakit gula? Oh tidak ada. Berarti tidak pernah gula darah tinggi sekali tidak ya? Berarti normal terus ya Pak ya? Oke. Hanya di atas sedikit. Di atas sedikit. Cuman Bapak punya penglihatan kok kabur, terus diminta untuk kacamata. Oke. Nah hal ini berarti kita berbeda dengan pada imunisasi ini Pak ya? Oke. Ini kasih yang lain. Tidak apa-apa. Nah penglihatan kabur banyak hal. Jadi penyebab dari kelainan mata kabur kita mungkin bagi secara garis besar dibagi 3 Pak. Apakah memang ada kelainan refraksi di mana kelainan refraksi itu bisa minus, bisa plus atau bisa astigmat itu switcher Pak ya. Gitu. Maka kalau semua pasien-pasien dengan pandangan kabur kemudian kita lihat secara seksama, kita coba dengan tes kacamata itu Pak biasanya oh ini bagus nih dengan kacamata. Kemungkinan besar memang kelainannya refraksi. Nah, kalau seumpamanya seperti itu memang yang dibutuhkan adalah kacamata. Namun kalau seumpama itu pertama ya Pak, penyebab pertama. Penyebab kedua yaitu adanya gangguan pada media refrakta. Media refrakta itu media yang digunakan untuk jalannya sinar masuk ke dalam bola mata. Nah, media refrakta ada banyak. Ada kornea, kornea itu teleng mata. Kemudian ada bagian-bagian itu. Kalau seumpama pasien datang dengan misalnya kena luka pada matanya, kemudian kok jamuran di teleng matanya itu putih, nah tentu saja itu akan menghalangi daripada sinar yang masuk ke dalam mata. Nah itu penyebab keduanya. Jadi kita lihat juga apakah ada masalahnya di media refraktanya. Nah yang ketiga saraf mata. Yang saraf mata itu ya ini yang termasuknya salah satunya yaitu retinopati diabetik. Ada banyak tapi salah satunya ini. Nah, tadi yang Bapak jelaskan, Bapak tidak mempunyai riwayat gula, kemudian pandangan kabur. Nah, kalau seumpama kita lihat secara seksama bahwa Bapak tidak, salah satunya katarak ya, karena Bapak kan faktor usia juga. Kalau kataraknya tidak tebal, kemudian dicek pakai kacamata kok baik dan tambah jelas, mungkin memang hanya perlu kacamata yang diperlukan. Nah, berbeda hal kalau seumpama memang katarak Bapak yang tebal sekali sehingga sangat mengganggu. Nah, perbedaannya begini Pak. Kalau seumpama Bapak punya katarak, itu pakai kacamata ukuran berapapun kadang buram, tidak maju, tidak tambah baik. Nah, itu salah satu indikasi untuk dilakukan tindak operasi. Artinya ganti lensa, operasi katarak. Tapi kalau seumpama ini kataraknya masih tipis dan dipakai kacamata masih baik, masih bagus, memang sebaiknya yang paling aman itu kacamata Pak. Karena kacamata merupakan yang paling aman, murah dan mudah penggunaannya, gampang diaplikasikan. Harapannya dan tentu saja akan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pakai kacamata dan yang penglihatan bagus, ya untuk aktivitas sehari-hari tidak terhambat. Demikian sih Pak, semoga bisa memberikan penjelasan kepada Bapak ini. Sama-sama Pak. Ya, mari Pak. Dengan Bapak siapa? Monggo silakan Pak. Dengan Bapak Sahal. Pak Sahal. Ya, silakan Pak.
Itu untuk gula darah Pak. Ya kadang rumah atau ya sederhana. Masa itu melihatnya itu enggak ini Pak. Cuman kalau melihat itu lama-lama tuh kayak kalau terusnya, tapi ternyata ini enggak ada. Dengan apa? Kayak ada penghalang lotok. Oh, lotok. Nah, tapi kok enggak ada. Nah, itu gimana? Lebih baiknya. Oke. Bapak ada riwayat sakit gula sebelumnya? Kalau Ada riwayat sakit gula? ya nggak ada sebenarnya, cuman kan gula itu tuh ada yang naik, ada yang turun gitu. Naiknya berapa Pak? Kadang ada 200 lebih sedikit, kadang terus turun 129, 151, 159, 161 gitu. Ya. Oke. Ya. Berarti Bapak kondisinya ini tidak terdiagnosis sebagai diabetes mellitus ya Pak ya? Tidak kencing manis ya Pak ya? Minus gitu. Bukan, Bapak tidak punya riwayat kencing manis berarti kan Pak ya? Tadi gula darahnya kan naik turun ya? Nah, pandangan mata yang Bapak rasakan itu pertama berkaitan dengan faktor usia Pak. Nah, di mana faktor usia, Bapak kan tadi bilang kadang matanya agak ronok, nggak enak ngeres gitu kan ya rasanya. Kalau ngeres juga Pak, cuman kayak ada apa tuh? Ngeres kan gatal Pak. Itu enggak, cuman kayaknya enggak lama-lama tuh kayak melotot gitu. Tapi gini enggak ada gitu. Ya. Nah, hal itu berkaitan pertama faktor usia yang mempengaruhi ada organ pada mata yang dia membasahi mata Pak. Nah, pada orang-orang yang lanjut usia, nah itu fungsi dari untuk pelembabnya itu berkurang. Akibatnya mata tuh kering, sehingga kalau seumpama pasien-pasien yang usia lanjut kemudian menggunakan aktivitas kedua matanya sering yang Bapak rasakan tadi, salah satunya karena mata kering, kita sebut dengan dry eye. Nah, dry eye itu bisa menimbulkan seperti yang Bapak bilang. Terkadang ada juga keluhan yang lainnya seperti kayak netes, merocos ya, bukan merocos, bukan nangis sih, kayak ada tiba-tiba keluar air mata kayak gitu yang membasahi, tiba-tiba netes ada kayak gitu, itu juga berpengaruh. Nah, hal itu sih sebenarnya sulit ya Pak, karena faktor usia. Maka daripada itu setiap kontrol poli mata kadang kita memberikan untuk pelembab mata, litas mungkin lebih dikenalnya. Nah, fungsinya ya supaya mata itu terjaga supaya lembab. Kalau seumpama mata kering itu nanti banyak keluhan-keluhan yang dirasakan Bapak, seperti Bapak yang tadi kayak keluar otot tadi, salah satunya ada juga yang seperti kayak merocos atau keluar air mata. Nah, dan yang lebih bahaya lagi kalau seumpama kondisi mata kering itu gampang terkena infeksi Pak, mata merah. Nah, sehingga untuk menghindari hal-hal ini ya tentu saja harus menjaga kelembaban pada kedua matanya itu. Jadi dikasih pelembab. Sebenarnya tidak ada masalah sih Pak, kecuali Bapak robohan dengan kondisi matanya merah, bengkak segala macem, pas kita lihat, oh ini mengarahnya infeksi nih. Nah, kalau mengarah infeksi beda hal, karena itu penyebabnya adalah kuman. Tetapi kalau kondisi matanya baik tuh, tidak merah, tidak itu cuma boleh rodok. Nah, itu kemungkinan salah satunya adalah karena mata kering tadi atau disebutnya dengan dry eye Pak. Demikian Pak, ya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Mungkin silakan Pak. Oh ya, Bapak dulu ya. Terima kasih. Ya, Pak. Tadi Bapak Yoyo. Oh, ya. Tadi sudah disinggung untuk mata kering itu kadang sudah berlembab. Misalnya apa dengan makanan-makanan atau vitamin pemberian itu bisa berlembab. Oke. Nah, sudah Pak, itu aja pertanyaan. Oke. Tidak bisa Pak, karena makanan-makanan atau vitamin-vitamin itu tidak memberikan efek untuk sebagai pelembab mata, tidak bisa Pak. Dia hanya untuk vitamin-vitamin atau makanan yang mengandung vitamin itu untuk sarafnya saja supaya mungkin matanya lebih baik gitu pada penglihatannya. Tapi itu pun hanya kecil sekali karena memang vitamin yang dibutuhkan mata tidak sebesar yang yang vitamin-vitamin yang dijual di luar apotek itu Pak ya. Ada misalnya vitamin A misalnya dosisnya sekian, padahal yang dibutuhkan hanya sedikit sekali. Ya ujung-ujungnya nanti vitamin itu yang kelebihan akan dikeluarkan lewat kencing. Nah, menjawab pertanyaan Bapak tadi, apakah bisa untuk mengobati untuk mata kering? Sebenarnya tidak Pak, karena yang dibutuhkan adalah yaitu tadi
kita harus lihat dulu karena penyebab mata kering itu ada banyak. Salah satunya ada karena gangguan kita sebut dengan kelenjar untuk penghasil air mata. Jadi di organ mata itu, di kelopak mata kita ini ada organ yang fungsinya untuk mengeluarkan air mata, Pak. Jadi untuk membasahi. Kalau kita mengedip, nah itu tuh air matanya keluar. Mungkin tidak terasa karena saking tipisnya. Itu fungsinya untuk melembabkan. Nah makanya kalau orang misalnya kurang berkedip ya, misalnya orang-orang yang sering bekerja di depan laptop atau sering nonton TV terlalu lama atau handphone gadget zaman sekarang, nah itu kan menyebabkan mata kering karena mungkin dia terlalu pantang sehingga untuk refleks mengedipnya dia berkurang. Nah itu menyebabkan mata kering. Nah terkait tadi vitamin tadi sampai saat ini sih tidak ada yang bisa menyebabkan berkurang untuk mata kering itu sendiri. Jadi vitamin ini tidak berpengaruh untuk efek dari mata kering, mengobati mata kering. Demikian. Oh ya, monggo Bu, silakan. Ada lagi? Terima kasih. Untuk yang disampaikan ini adalah kasus saya. Oh ya. Iya, kebetulan sekali. Ibu siapa Bu? Saya Bernadetta ini. Iya. Yang saya katakan, saya sudah 3 kali kontrol di sini. Untuk kasus itu saya pertama mata kanan itu sudah kayak ada serabutnya. Jadi memang disampaikan kalau ada pembuluh yang tidak bagus. Yang saya tanyakan untuk penanganan tadi kan ada laser, injeksi, sama operasi. Saya sudah di laser, cuma perubahan itu belum ada, terutama untuk mata kanan. Yang saya tanyakan biasanya menurut pengalaman di sini untuk apa ya? Ya kalau normal seperti semua jelas tidak begitu, tapi tadi setidaknya sudah berkurang itu ada tahapan tadi itu ada itunya, maksudnya laser harus berapa kali dulu, misalnya nggak bisa baru injeksi, nanti injeksi baru operasi. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, bagus sekali. Memang betul. Memang betul sekali Bu. Pertama, ketika pasien datang, kita lihat dulu klinisnya terlebih dahulu. Kita lihat periksa matanya, kondisi pada saraf matanya bagaimana pembuluhnya. Kalau seumpama masih ringan, dalam artian perdarahannya tidak terlalu banyak, cuma titik-titik aja. Nah itu kita lihat juga apakah ada pembuluh darah mata yang baru dan sebagainya. Nah itu memang tahap awal adalah pemberian laser, di laser. Nah namun ada beberapa kondisi juga yang tidak bisa di laser gitu. Ketika kita lihat ini sudah ada jaringan fibrosis dan lain sebagainya, jaringan fibrosis itu ini prosesnya sudah lama, berarti dulu sudah ada terjadi perdarahan, kemudian perdarahannya kayak mengubah-ubah, terus terjadi lambat jadi jaringan fibrosis dan segala macamnya. Ya, mungkin ada tambahan yang lain seperti pembedahan. Kalau seumpamanya seperti itu, kita sebutnya traksi ya Bu ya. Nah, soalnya tarikan-tarikan jaringan fibrosis itu bahayanya nanti takut sarafnya lepas. Nah itu harus kita segera atasi dengan cara dioperasi dengan supaya jangan ada tarikan-tarikan pada saraf matanya. Kalau sumpahnya pas kita periksa kok ada seperti itu. Sama ada juga kalau sumpahnya ada perdarahan pada mata yang hebat. Jadi pasien tiba-tiba gelap, cuma merah-merah dok, gelap rasanya. Nah berarti kan ada perdarahan pada dalam bola mata atau disebutnya dengan vitreous hemorrhage. Nah itu juga kita harus melakukan tindakan pembedahan. Untuk yang injeksi, mungkin kalau seumpama pas kita lihat, pas kita periksa tidak ada perdarahan sebenarnya, tetapi kok ini pembuluh darah barunya banyak sekali bercabang-cabang gitu. Nah hal ini yang kita juga pertimbangkan untuk dilakukan injeksi. Nah jadi itu tergantung kapan sih di laser, kapan injeksi, kapan dioperasi, tergantung saat pada waktu pasien datang, kemudian kita periksa, tergantung klinisnya seperti apa. Tadi yang saya sebutkan, mungkin kalau misalnya ringan mungkin bisa dilakukan
laser terlebih dahulu. Tapi mungkin kalau seumpamanya, wah ini pembuluh darah barunya banyak sekali sehingga ditakutkan banyak terjadi perdarahan nantinya di kemudian hari. Nah ini kita pertimbangkan untuk injeksi. Nanti injeksi itu memberi obat ke dalam bola mata agar supaya obat itu masuk ke dalam bola mata, kemudian menghambat supaya tidak terjadi pembentukan pembuluh darah mata baru. Kalau seumpamanya pasiennya datangnya dengan sudah perdarahan yang hebat, perdarahan dalam bola yang hebat, ya tentu saja kita harus melakukan tindakan pembedahan. Memang bertahap, bertahapnya dalam artian tergantung dari pada saat klinisnya. Mungkin kapan Dok? Saya sudah 1 kali di laser. Nah biasanya kalau 1 kali di laser kita lihat lagi pas kontrol perlu tambahan laser tidak. Pada saat kemarin itu memang untuk penglihatan tidak bisa kembali seperti semula, tapi dengan harapannya jangan sampai memburuk. Penglihatan jangan sampai lambat laun memburuk. Jadi mencegah supaya tidak terjadi progresivitas penyakitnya itu sendiri. Demikian sih Bu, mungkin tahapan-tahapannya ada, tetapi kita lihat juga tergantung pada klinisnya itu sendiri. Kalau datanya saat berat, ya mungkin langsung dilakukan pembedahan tanpa harus laser dan injeksi. Kalau masih ringan, ya mungkin bisa di laser terlebih dahulu. Demikian Ibu, semoga bisa. Sama-sama Bu. Ada lagi dari Bapak Ibu? Nama saya Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ingin tahu soal glaucoma. Iya. Aja Bu ya. Penasaran. Ya. Glaucoma ya. Kalau kita menikmati diabetes, glaucoma kita sudah pernah bahas pas minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Nah Bapak Bu, kita infokan kembali. Glaucoma, kalau glaucoma itu peningkatan tekanan bola mata, di mana pada saat waktu kita periksa, nah itu pas kita cek, tekanan bola matanya tinggi, itu salah satu tandanya. Nah, jadi glaukoma itu ditandai dengan adanya peningkatan bola mata. Biasanya kan kita pakai alat itu ya, yang dicolok-colok itu. Nah itu. Nah penyebabnya apa? Banyak hal penyebabnya glaukoma itu sendiri. Ada yang pasien diabetes juga bisa terjadi glaukoma, bisa karena pembuluh darah barunya sampai ke iris itu yang coklat-coklat itu Bu, yang coklat-coklat di mata itu. Nah itu menghalangi. Pada intinya mah glaukoma itu terjadi ketika produksi cairan dalam bola mata itu sendiri tidak bisa dikeluarkan gitu Bu. Akibatnya cairannya numpuk aja. Nah harusnya kan ada saluran keluarnya itu. Nah saluran keluarnya itu terganggu, entah itu kesumbat atau memang fungsinya tidak baik, sehingga kalau misalnya cairan numpuk terus jadi akibatnya ya seperti kayak kayak benda kita kasih air terus nanti tegangannya akan tinggi. Nah itu keluhannya banyak Bu kalau glaukoma itu sendiri. Bisa kalau sumbang ini kemeng, kemudian pandangan kabur, kadang kalau melihat cahaya kayak ada pelangi-pelangi gitu, ngeliat sinar itu kayak ada pelangi-pelangi seperti itu. Terus jelas kalau misalnya kita melihat itu dia kayak agak terhambat di bagian banyak hal, tergantung bagian mana saraf yang terkena. Misalnya bagian ini Dok, bagian samping kanan saya kok nggak kelihatan, jadi kalau misalnya naik motor itu saya kaget Dok, jadi saya nggak kelihatan samping itu bisa juga. Jadi banyak hal untuk tanda-tanda terjadinya glaukoma. Kemudian ya pertama kalau misalnya kita periksa, kita lihat oh iya tekanan bola mata tinggi. Kemudian kita cek kembali ini masuknya glaukomanya yang mana, karena glaukoma itu banyak macamnya. Ada yang disebutnya dengan sudut terbuka, ada yang disebutnya dengan sudut tertutup. Nah ada yang penanganannya dengan pengobatan, ada yang penanganannya dengan operasi juga bila dibutuhkan. Ada juga yang dengan laser. Itu tergantung dari jenis glaukomanya. Jadi ketika datang itu kita evaluasi ini yang jenis yang mana. Oh ini Bu ternyata ini terbuka. Nah ini kita coba kasih obat dulu, nanti kontrol lagi. Nah, kontrol lagi itu kita evaluasi apakah dengan obat-obatan itu turun atau tidak. Kalau seumpamanya kok seperti ini dan tinggi, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk tindakan operasi.
seperti itu sih Bu. Memang itu biasanya progresif kalau glaukoma itu. Kok bisa menyebabkan terjadinya kerusakan saraf mata dok? Ya, ketika tekanan bola mata tinggi, otomatis saraf mata yang di belakang tadi yang gambar ini ya Bu ya. Nah ini saraf mata yang ini, nah ini kan ketekan. Kalau ketekan nanti lama-lama dia rusak. Nanti dia rusak. Padahal ini salah satu fungsinya ya untuk mengalirkan sinyal-sinyal untuk otak kita untuk bisa melihat. Nah, terjadi glaukoma menyebabkan kerusakan pada saraf mata, akibatnya ya terjadi gangguan penglihatan dan juga gampang pandang yang tadi sudah disebutkan. Demikian sih Bu tentang glaukoma itu sendiri, mudah-mudahan lebih paham. Apa ada pertanyaan lagi Bu atau ini dan tambahkan? Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Nah, kebetulan ini kita sesi terakhir buat bulan ini. Kami depan itu tidak ada rencana lagi untuk penyuluhannya karena lumayan sudah banyak yang tercover dari yang minggu kemarin, dari bulan Maret sudah 4 minggu di sini. Kalau bertanyakan tentang yang kemarin juga nggak apa-apa, saraf, glaukoma, retinopati atau kelainan mata pada anak-anak, topik-topik kita yang kemarin kita bahas, monggo nggak pasti tentang ini tentang Oke, kalau tidak ada, terima kasih sekali untuk partisipasinya dalam 4 minggu terakhir, untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk perhatiannya. Semoga penyuluhan dari kami selama 1 bulan ini sedikit banyak bermanfaat dan bisa diingat dan bisa mungkin bila bagus itu disebarkan ke teman-temannya, ke keluarganya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kita semua terhadap penyakit-penyakit mata, karena ini semuanya penyakit mata yang sering sebenarnya tapi kalau penyakit-penyakit mata ini cenderung mungkin masyarakat umum itu agak kurang awas seperti itu. Kadang-kadang sudah ada gejala yang buruk baru memeriksakan gitu, padahal sebenarnya kalau misalnya sudah tahu di awal itu dia gejala-gejala yang ringan tadi itu bisa teratasi dan tidak terjadi perburukan perlu sampai operasi dan segala macamnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga